Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria, NPM 23040403001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dan etika bisnis. Nah, apa sih tanggung jawab sosial itu? Mari kita bahas sama-sama. Tanggung jawab sosial atau tanggung jawab sosial perusahaan dan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu yang pertama, strategi reaktif. Nah, strategi reaktif yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu strategi akomodatif. Nah, strategi akomodatif itu merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntunan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang terakhir adalah strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Nah, berikut adalah strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis yaitu yang pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang terakhir, yaitu perubahan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang selanjutnya yaitu akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlihat dalam aktivitas sosial. Yang terakhir, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Apa saja sih manfaat-manfaat tanggung jawab sosial? Nah, yang pertama itu manfaat bagi perusahaan. Pastinya perusahaan akan mendapatkan citra positif di mata masyarakat maupun di pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi pemerintah. Nah, pemerintah akan memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Materi selanjutnya akan membahas tentang etika dalam bisnis. Nah, etika sendiri memiliki arti pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk.
benar dan salah atau Griffin. Nah, etika bisnis sendiri adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi bisnis yang memenuhi kriteria dan etika. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen dan etika bisnis. Yang pertama, pelatihan etika. Yang kedua, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam etika bisnis perusahaan. Apa saja sih nilai personal sebagai standar etika? Ya, nilai personalnya ada 3, yaitu nilai values. Nilai value sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nah, yang terakhir yaitu nilai personal, terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental atau Kreitner tahun 1992. Yang pertama, responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai terminal yang perlu untuk dimiliki adalah yang pertama, kejujuran, yang kedua, tanggung jawab, yang ketiga, kapabilitas, yang keempat, ambisi, dan yang kelima, independensi. Yang kedua, responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai instrumental yang perlu dimiliki adalah yang pertama, penghargaan terhadap pribadi, yang kedua, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, yang ketiga, kebebasan dan kemerdekaan, yang keempat, dorongan untuk meraih sesuatu, dan yang kelima yaitu kebahagiaan. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga, konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Berbagai isu seputar etika bisnis. Yang pertama, penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Selanjutnya, pengawasan kualitas atau quality control. Selanjutnya, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, pelanggaran privasi member di internet, dan lain sebagainya. Berikut adalah metode atau model penilaian etika menurut Griffin tahun 2002. Sudah saya lampirkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Zakaria pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.